Namaku Joko, prajurit Kopassus. Tapi dalam misi ini, aku bukan siapa-siapa. Aku harus menyamar, hidup di antara para preman, dan pura-pura menjadi bagian dari kebrutalan mereka. Tapi malam itu, saat ku tarik pelatuk di lorong bawah tanah yang gelap, aku melihat wajah musuhku. Wajah yang selama ini hanya ada di foto-foto hilang. Dia keponakan komandanku. Lalu pertanyaannya muncul di kepalaku, apa yang akan kau lakukan saat keadilan menuntutmu menghancurkan keluarga orang yang paling kau hormati? Kalau kamu penasaran dengan kelanjutan kisah ini, jangan lupa buat tekan tombol like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan klik subscribe untuk terus ikuti alur cerita penuh emosi, aksi, dan dilema moral yang mengguncang hati. Jangan sampai ketinggalan, karena setiap episode bisa mengubah cara pandangmu tentang siapa sebenarnya pahlawan, dan siapa yang tersesat. Malam itu, saat aku menarik pelatuk di lorong gelap bawah tanah, aku tahu hidupku tak akan pernah kembali seperti semula, bukan karena peluru yang menembus tubuh lawan, tapi karena wajahnya yang ternyata ku kenal, wajah yang seharusnya sudah mati 15 tahun lalu. Apa yang kau lakukan jika musuhmu adalah darah dari orang yang paling kau hormati? Kalau kamu penasaran dengan kelanjutan kisah ini, jangan lupa buat tekan tombol like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan klik subscribe untuk terus ikuti alur cerita penuh emosi, aksi, dan dilema moral yang mengguncang hati. Namaku Joko. Sejak kecil aku diajarkan bahwa tanah air bukan cuma tempat kita berpijak, tapi juga tempat kita rela mati. Dan hari itu, ketika langit Magelang berwarna kelabu dan senyap seperti menyimpan sesuatu, aku tahu sesuatu akan berubah dalam hidupku. Pagi itu dimulai seperti biasa. Aku sedang dalam latihan tempur dengan regu di lembah Tidar. Keringat mengucur dari pelipis, debu menempel di wajah, dan teriakan instruktur menggema seolah menyatu dengan detak jantung kami. Tak ada ruang untuk kesalahan. Di medan pertempuran, 1 detik bisa jadi perbedaan antara hidup atau mati. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Angin terasa lebih dingin, dan mataku beberapa kali teralihkan ke langit yang seakan ingin mengatakan sesuatu. Tepat setelah latihan usai, seorang bintara mendekatiku dan berkata, "Letnan, Komandan Hendro manggil di ruang taktis." Penteng. Nama itu, Komandan Hendro Sukirno, tidak sembarang nama. Beliau bukan hanya perwira legendaris di satuan ini, tapi juga seperti ayah bagi sebagian besar dari kami. Tegas, disiplin, tapi punya nurani yang kadang lebih lembut dari ibu sendiri. Aku segera menuju ke ruang taktis. Di sana, ia sudah duduk di balik meja kayu besar dengan peta terbentang di hadapannya. Tanpa basa-basi, ia menatapku lekat. "Joko, aku butuh kau untuk misi paling kotor yang pernah kita jalankan." Aku menelan ludah. "Semarang," lanjutnya. "Kota kelahiranmu, bukan?" Aku mengangguk pelan. Ormas bernama Grip mulai merajalela di sana. Bukan sekadar ormas jalanan. Mereka sudah jadi mesin pemalak, pemukul, bahkan pembunuh. Banyak warga sudah jadi korban, tapi tak satu pun yang berani bicara. Polisi pun lumpuh. Aku tahu Grip. Dulu saat aku masih SMP, mereka sering merazia pasar, minta uang keamanan, lalu kabur sambil mengacungkan senjata tajam. Tapi yang kupikir hanya aksi premanisme biasa. Aku tidak menyangka mereka akan berkembang sebesar itu, Komandan. Hendro melipat tangannya. Wajahnya keras seperti baja. "Kita akan kirim satuan kecil. 4 orang. Myanmar. Masuk ke dalam. Dan, bersihkan dari dalam." "Diam-diam." "Siap, Komandan," jawabku refleks, tapi ia belum selesai. "Kau akan jadi ketuanya." Aku terdiam sejenak. Kepala ini sudah terbiasa dengan risiko. Tapi saat dia menyebut Semarang, kota yang menyimpan kuburan ayah dan ibu, hatiku berguncang. Itu bukan hanya kota. Itu rumah. Aku percaya padamu, Joko. Ini bukan sekedar operasi. Ini tentang nyawa banyak orang yang tak bersuara. Kita adalah suara mereka. Paham? Siap laksanakan. 3 hari kemudian, kami berangkat. Aku, Arif, ahli senjata dan mantan anggota Yonif Rider, lalu Rano, pengamat siber dan komunikasi. Dan terakhir, Randy, petarung tangan kosong terbaik yang pernah kukenal. Kami tak memakai seragam. Tak ada tanda militer. Hanya jaket lusuh, celana jeans, dan identitas palsu. Kami menyamar sebagai warga biasa. Aku membuka bengkel Castle di kawasan Tlagasari. Rano jadi tukang servis HP. Arif pura-pura jadi pengemudi ojek online. Randy, yang tubuhnya penuh tato buatan, berkeliaran sebagai pengamen jalanan. Kami menebar jaringan, mendekati warga, mendengar
Dan dari hari ke hari, cerita mulai mengalir. Cerita yang tak akan pernah masuk berita. Seorang tukang bakso kehilangan gerobaknya karena menolak bayar iuran. Seorang ibu pemilik warung dipaksa menandatangani surat penyerahan tanah. Seorang remaja dibakar hidup-hidup karena dituduh mencuri. Aku menyaksikan sendiri bagaimana seorang tukang ojek ditendang sampai rahangnya patah hanya karena telat setor uang keamanan. Tak ada yang menolong. Semua memilih bungkam. Katakan, lebih kuat dari keadilan di sini. Saat malam turun dan suara azan menghilang di telan deru motor trail, aku duduk di dalam bengkel, mengelap tangan dari oli. Di luar, seorang anak kecil berdiri di depan pintu. Bajunya sobek, tangannya memegang segelas es batu yang setengah cair. Om tukang bengkel ya? Aku tersenyum. Ayah, ada yang rusak. Dia menggeleng. Om bisa bantu ayah saya? Aku memicingkan. Mara, kenapa ayahmu? Dia menunduk. Dibawa orang Grip. Katanya karena gak setor minggu ini, hatiku mencelos. Anak itu tak menangis. Tapi caranya bicara, seakan sudah terbiasa dengan kehilangan. Malam itu, kami rapat di tempat tersembunyi. Rano membawa laptop berisi data, video, foto, semua bukti kejahatan Grip. Target utama kita adalah pemimpin lapangan Grip yang dikenal dengan nama Bang Isnanto. Tapi kita belum tahu siapa dia sebenarnya. Tak ada data lengkap. Hanya rumor, kejam, tak tersentuh, dan dihormati oleh semua lapisan anggota. Aku diam, nama ITU, Isnanto, entah mengapa, terasa familiar. Ada sesuatu, Joe? Tanya Arif. Aku menggeleng. Cuma, kayak pernah dengar. Dan malam pan berakar dalam suani. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu, badai belum datang. Kami baru menyentuh kulitnya. Dan jika Grip benar sekuat itu, maka akan ada darah, air mata, dan mungkin pengkhianatan. Tapi aku sudah bersumpah pada tanah ini, bahkan jika langit runtuh dan aku harus berjalan sendiri ke dalam neraka, aku akan tetap maju, demi Semarang. Demi Catalan. Demi mereka yang tak mampu bersuara, langit Semarang tak pernah benar-benar cerah sejak kami tiba. Seolah kota ini menyimpan kesedihan yang menempel di setiap helai angin, menyusup ke pori-pori dan menusuk dada pelan-pelan. Tlogosari, tempat kami menetap, adalah kawasan padat di pinggir kota. Rumah-rumah sempit berdempetan, jalanan berlubang, dan suara knalpot tua jadi musik harian. Tapi lebih dari itu, ada sesuatu yang lebih mencekam, sunyi, bukan sunyi karena tak ada suara. Tapi sunyi karena ketakutan membuat orang menahan kata. Bengkel yang kubuka hanya warung kecil beratap seng. Satu papan nama kayu bertuliskan, Mekanik Sinar Jaya, nama pemberian Rano yang katanya, biar nggak curiga, kasih yang biasa-biasa aja. Di pojok baratnya, Rano juga buka kios servis HP dan print dokumen. Sementara Arif dan Randy menyebar, pura-pura jadi warga baru. Arif bawa-bawa ransel besar, mangkal dekat minimarket. Randy malah nyanyi-nyanyi pakai gitar butut, menyamar sebagai pengamen yang suaranya lebih cocok disebut ancaman. Hari pertama, tak ada yang datang ke bengkelku. Hari kedua, hanya seorang bapak tua dengan rantai sepeda motor putus. Tapi di hari ketiga, mereka mulai muncul satu persatu. Pelan, takut-takut, menatapku seperti ingin bicara. Tapi ragu, ada ibu penjual gorengan yang motornya mogok. Anak laki-laki yang membawa sepeda adiknya untuk diperbaiki. Seorang kakek yang hanya duduk di depan bengkel, menatap kosong ke arah jalan raya. Mereka tak banyak bicara, tapi mata mereka bercerita banyak. Tentang luka, tentang tekanan yang lama ditahan. Dan aku belajar bahwa di balik setiap kendaraan rusak, selalu ada cerita yang lebih dalam. Sore itu, ketika matahari mulai condong ke barat dan bayangan bangunan melarut bersama. Debut, aku dikejutkan oleh suara bentakan dari ujung gang. Hei, berani banget lo, mangkal di sini tanpa izin Grip. Aku menoleh cepat, 3 orang datang dengan gaya preman. Satu bertubuh tinggi besar, membawa tongkat kayu. Satunya lagi memakai jaket hitam dengan emblem macan putih. Yang terakhir, berkacamata hitam, membawa cat semprot. Ini bengkel punya siapa? Tanya si tongkat. Aku berdiri perlahan, tak ingin memicu keributan. Punya saya, Bang. Baru buka. Dia menyeringai. Baru buka? Hah, berarti lo belum setor. Sarai pie, bang. Uang keamanan, lah, bentaknya. Tiap usaha di wilayah sini wajib setor. Lo pikir jalan ini punya pemerintah? Aku tahu itu saatnya menguji batas. Aku perlu tetap menyamar, tapi juga tidak bisa menunjukkan kelemahan. Di belakangku, Rano mengawasi. Dari kios, Arif mulai berjalan mendekat,
seolah tanpa sengaja. Randy tetap duduk di ujung jalan, pura-pura tak peduli, padahal tangannya sudah menggenggam pisau lipat kecil di dalam tas gitar. Maaf, Bang, saya baru jual motor bikas. Baru nyoba usaha. Belum ada duit, jawabku perlahan, si tongkat mendekat. Nafasnya bau rokok dan amarah. Kalau nggak setor, berarti lo musuh. Tangannya mengangkat tongkat kayu. Dalam sepersekian detik, aku tahu, jika dia memukulku, aku bisa menghindar. Bisa balik meninju dan membanting. Tapi aku juga tahu, itu berarti penyamaranku selesai. Jadi, aku diam. Menahan, tapi sebelum tongkat itu menyentuhku, suara lain memotong. Stop, Danny. Seseorang muncul dari balik gang. Badannya kurus, memakai jaket grip juga, tapi wajahnya tenang. Ada bekas luka panjang di pipi kirinya. Matanya tajam, tapi suaranya datar. Bang Isnanto nggak suka ribut di tempat umum. Suruh dia setor nanti. Kalau keras kepala, baru kita datengin malam-malam. Ketiganya langsung diam. Lalu si tongkat berkata, lo beruntung. Mereka pergi, aku menarik napas panjang. Tapi di dalam hati, aku tahu, perkenalan sudah dimulai. Mereka kini tahu aku ada, malamnya. Kami rapat lagi di kamar belakang bengkel. Rano buka peta digital di laptop. Ini kawasan yang dikuasai GRIB. Logo Sari Utara, bagian utara Banyumanik, dan sebagian Genuk. Pola mereka jelas, kuasai ekonomi kecil, intimidasi, ambil alih lahan. Mereka juga rekrut enak-enak muda puda sekolah buat jadi pasukan mereka. Arif menambahkan, mereka punya markas di sebuah gudang tua di daerah industri pedurungan. Tapi kita belum bisa masuk. Terlalu ketat. Randy memukul meja. Kalau kita cuma duduk dan nunggu, warga makin hancur. Kita harus mulai bergerak. Aku mengangguk. Kita akan bentak dua misai. Rano, kau awasi komunikasi mereka. Arif dan Randy, mesak. Lebih dalam. Cari cara buat gabung, atau setidaknya, dekati mereka. Aku akan jaga posisi di bengkel. Dari sini, kita dengar dan kumpulkan data. Jangan sampai identitas kita terbongkar. Dan ingat, kita belum tahu siapa Bang Isnanto. Keesokan harinya, seorang wanita muda datang ke bengkel. Pakai jilbab coklat dan membawa sepeda motor rusak. Om Joko, ya, tanyanya, aku mengangguk. Ayah, ada yang bisa dibantu? Dia tersenyum ramah, tapi matanya sembab. Itu motor adik saya. Rusak gara-gara dilempar batu sama anak-anak grip. Mereka minta dia setor 50.000 buat lewat jalan pintas. Aku menjepalkan tangan di bawah meja. Namamu siapa? Intan. Adikmu gimana? Masih di rumah. Takut keluar. Aku diam. Kalau boleh tahu, kenapa Om Joko nggak takut buka usaha di sini? Yang lain pada tutup. Aku menatap mata Intan. Dalam. Karena saya percaya, ada saatnya ketakutan berhenti, dan perlawanan dimulai. Dia tak menjawab, tapi matanya berkaca-kaca. Malam itu, aku berdiri di atap bengkel. Angin membawa aroma aspal panas dan debu. Dari kejauhan, kulihat sekelompok orang berjaket hitam mengelilingi kios kecil di ujung jalan. Mereka tertawa, lalu merobek banner milik penjual nasi goreng, dan aku tahu, belum waktunya bertarung, tapi tak lama lagi, akan datang waktunya. Dan saat itu tiba, darah akan tumpah. Tapi bukan lagi darah orang-orang tak berdosa, melainkan darah para pengecut yang menyebut teror sebagai kekuasaan. Ada cara yang lebih keji daripada meninju perut rakyat kecil. Yaitu ketika kekejaman dibungkus dalam kebaikan. Ketika kekuasaan tampil dengan senyum, kamera, dan bantuan sembako. Dan itulah yang kulihat hari itu di lapangan terbuka belakang Pasar Waru, tempat Grip menggelar acara sosial besar-besaran untuk rakyat kecil. Banner besar berwarna merah mencolok terbentang, bertuliskan, Organisasi Grip Berjaya, Peduli Sesama, Peduli Rakyat. Seketika aku tahu, ini bukan sekadar cara amal. Ini adalah pencitraan. Upaya meraih simpati sambil menggugurkan kekuasaan mereka atas masyarakat yang sudah kehilangan harapan. Pagi itu, aku dan Rano berdiri di antara ratusan warga yang datang. Sebagian besar ibu-ibu tua, pemuda pengangguran, dan anak-anak kurus dengan mata kosong. Mereka antre demi satu kantong plastik berisi 2 kilo beras, 1 liter minyak goreng, dan sabun cuci. Lihat wajah-wajah mereka, bisik Rano pelan di sampingku. Bukan sekadar lapar. Mereka haus Catalan. Aku mengangguk perlahan, di tengah kerumunan itu, muncullah sosok yang selama ini hanya jadi nama dalam bisikan, Bang Isnanto. Dia tak datang dengan pengawalan berlebihan. Hanya 2 orang di kanan kirinya,
Satu berbadan tinggi besar, satu lagi berperawakan kecil dengan tas selempang. Tapi kehadirannya membuat suasana langsung berubah, warga menunduk. Beberapa bahkan mencium tangannya seperti mencium tangan ulama. Dia menyapa dengan senyum ramah, menepuk bahu anak-anak, dan memberikan sembako dengan tangan sendiri. Tapi aku melihat lebih dari itu, matanya tajam, terlatih membaca situasi, dan senyumnya, penuh strategi. Orang ini bukan preman biasa. Gumamku, Rano memotret dari balik tas selempang modifikasi miliknya. Kamera tersembunyi, audio perekam aktif. Setiap detik kami simpan, karena momen seperti ini bisa jadi bukti untuk menjatuhkan topeng yang mereka kenakan. Sore harinya, di bengkel, kami rapat, Arif menatap foto yang kami dapatkan hari itu. Aku kenal wajah ini. Waktu dulu aku bantu penertiban. Di daerah Kendal, dia sudah muncul. Namanya belum pasti waktu itu, cuma dijuluki, ular satu mata. Karena katanya kalau dia sudah lihat korban dengan satu mata, artinya korban itu gak akan selamat. Aku mendekati layar. Bang Isnanto, dia bukan pemula, dia pemain lama. Randy masuk sambil membawa kartu undangan lusuh. Ini tadi aku temukan di dalam tas sembako. Mereka rekrut orang dari acara sosial itu. Kalau mau jadi anggota inti, tinggal datang ke alamat ini malam nanti. Rano mengambilnya dan membaca dengan saksama. Gudang tua di barat kawasan industri Candi. Tempatnya terpencil. Mungkin itu jalur awal untuk seleksi anggota. Aku mengangguk pelan. Malam ini kita akan masak. Rano dan Arif tetap siaga di luar, pantau jalur. Aku dan Randy menyusup ke dalam. Kita cari tahu sistem mereka dari dalam. Langit malam itu gelap dan lembab. Aku dan Randy berjalan ke arah gudang tua yang dimaksud, menyamar sebagai warga yang tertarik, bergabung. Di depan pintu besi besar, dua penjaga bertubuh kekar memeriksa satu persatu. Ada undangan? Randy menyerahkan kartu, mereka mengangguk, lalu membuka pintu. Di dalam, suasana jauh dari kata, acara rekrutmen. Lampu neon menggantung rendah. Belasan orang duduk di lantai, dibagi ke beberapa kelompok. Di depan mereka, ada meja panjang, dan di baliknya duduk 3 orang, satu bertato naga, satu dengan kepala botak, dan satu lagi memakai jaket kulit. Tak ada tanda-tanda Bang Isnanto di sini, salah satu dari mereka berdiri. Selamat malam. Buat kalian yang datang, jangan harap ini sekadar ajang coba-coba. Kalian yang duduk di sini harus siap mati, atau mematikan. Grip bukan tempat lemah. Kalian takkan dipaksa. Tapi kalau sudah masuk, tak ada kata mundur. Satu langkah keluar, berarti mayat kalian keluar duluan. Semua terdiam, malam itu adalah ujian mental. Bukan fisik. Kami diberi daftar pertanyaan yang sengaja dibuat untuk menilai siapa yang akan tunduk pada sistem, dan siapa yang akan memberontak secara diam-diam. Pertanyaannya aneh. Apa pendapatmu tentang negara? Apa yang lebih penting, kebenaran atau loyalitas? Kalau keluargamu dihancurkan oleh Grip, apa kau masih mau bergabung demi hidup? Aku jawab dengan tenang. Menjadi abu-abu. Tak terlalu lemah, tak terlalu berani. Berusaha netral. Randy juga, dia lebih mahir urusan bersandiwara. Dia bahkan menambahkan narasi pribadi. Dulu bapakku ditusuk maling, dan polisi gak bisa bantu. Tapi Grip datang dan balas. Wajah para penguji itu puas. Akhirnya, kami berdua diminta masuk ke ruang orientasi lanjutan. Di sana, kami diberi satu buku kecil, semacam kode etik organisasi, tapi yang mengejutkanku, di halaman depan tertulis, disusun dan disahkan oleh Ketua Bidang Wilayah Tengah, Agus Isnanto. Aku terdiam, Agus Isnanto, nama itu terlalu spesifik. Terlalu mirip dengan nama keponakan Komandan Hendro yang hilang bertahun-tahun lalu. Apakah ini hanya kebetulan? Atau memang dia? Hatiku bergetar. Tapi aku belum berani menyimpulkan. Pulang dari sana, aku menatap langit dari atap bengkel. Angin malam membawa bau besi tua dan oli. Dari kejauhan, terdengar suara gaduh dari kampung sebelah. Ada yang berteriak. Lalu sunyi. Lagi-lagi sunyi. Grip tak lagi sekadar ormas. Mereka adalah tentara bayangan. Mesin perusak dengan senyum palsu, gumamku, dan Bang Isnanto, aku harus tahu lebih banyak. Karena jika dugaanku benar, jika dia memang Agus Isnanto, maka operasi ini akan berubah dari sekadar penumpasan ormas menjadi pertarungan hati. Aku harus bersiap, karena kebenaran seringkali datang tidak hanya sebagai cahaya, tapi juga sebagai luka. Hari ke-40 dalam penyamaran ini, aku mulai lupa aroma seragam hijau. Juga lupa seperti apa rasanya bicara tanpa harus memilih kata yang aman.
Tapi satu hal yang masih lekat, tekadku untuk meruntuhkan Grip. Walau, untuk itu, aku harus menukar ketenangan dengan luka yang tak kunjung reda. Malam itu, hujan turun deras, menyapu jalanan Tlogosari menjadi aliran lumpur. Rano memperbaiki kabel-kabel kamera pengintai tersembunyi yang kami tanam di warung sekitar gudang Grip, sementara Arif sibuk memantau sinyal dari antena buatan. Sementara aku sedang duduk di dalam bengkel, menatap sebuah buku kecil yang 2 hari lalu kubawa pulang dari ruang orientasi Grip, disusun oleh Agus Isnanto. Aku terus mengulang nama itu dalam hati. Helen Lambat. Penuh tekanan di dada. Nama itu tak asing. Aku hafal betul karena setiap kali kami sedang latihan tempur, Komandan Hendro selalu mengulang kisah tentang keponakannya yang hilang. Agus Isnanto. Anak yatim yang pintar, cepat belajar bela diri, tapi hilang dalam kerusuhan 15 tahun lalu dan tak pernah kembali. Aku tahu itu bukan sekadar nama. Aku mulai yakin. Tapi tetap, aku belum bisa bicara pada Komandan Hendro. Film. Buktiku belum cukup kuat. Sore berikutnya, aku mendapat pesan singkat dari salah satu pelatih Grip yang kutemui 2 malam lalu. Bang Isnanto minta lo ikut pengamanan logistik di acara Sembako Rakyat besok. Datang jam 7 pagi di Pasar Karangayu. Pakai jaket hitam. Ini kesempatan. Bukan cuma untuk masuk lebih dalam, tapi juga, mungkin, melihat wajah asli dari orang yang selama ini hanya muncul di balik bayang-bayang. Keesokan paginya, aku berdiri di pinggir pasar yang semrawut. Para pedagang membuka lapak sambil mengangkat genangan air yang masih tersisa dari hujan malam. Anak-anak kecil berlarian, ibu-ibu berteriak menawar harga. Tapi di sisi barat pasar, sebuah tenda putih besar sudah berdiri. Di sanalah acara Grip akan berlangsung. Aku mengenakan jaket hitam seperti yang diperintahkan. Di lengan kanannya, ada emblem macan putih, lambang Grip yang makin hari terasa makin menjijikkan bagiku. Aku berdiri di garis luar, menjaga antrean warga yang mulai memanjang. Beberapa orang menyapaku, sudah mengingat wajahku sejak acara sebelumnya. Tapi mereka tak tahu siapa aku sebenarnya. Dan mereka juga tak tahu bahwa aku menghafal satu persatu wajah anggota Grip yang berjaga hari itu. Semuanya akan jadi saksi dalam laporan kelak. Tepat pukul 9, suara teriakan menggema dari arah belakang tenda. Semua rapat. Pemimpin wilayah datang. Aku menoleh. Napasku tercekat. Dia muncul, Bang Isnanto, tinggi. Berpakaian hitam lengkap. Rambutnya pendek, rapi. Tidak terlihat seperti preman, tapi lebih mirip instruktur bela diri profesional. Wajahnya bersih, hanya satu bekas luka tipis di alis kiri. Matanya tajam, seperti pisau, tapi di dalamnya ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang hanya bisa dilihat jika kau pernah kehilangan. Dia berjalan dengan tenang. Senyum tipis di bibir. Tak ada teriakan, tak ada gertakan. Tapi semua orang menunduk saat dia lewat. Aku menatapnya lama. Berusaha mengingat potongan foto yang pernah kulihat diam-diam di kantor Komandan Hendro, foto keluarga kecil yang pudar. Dan kini, bayangan itu cocok. Garis wajahnya, senyumnya, bahkan cara dia menggeser jam tangan di pergelangan kirinya. Semuanya, mirip Agus Isnanto. Loh, ikut gue ke belakang, katanya padaku, tanpa ekspresi. Aku tak menjawab, hanya mengangguk. Lalu mengikutinya, kami masuk ke ruangan kecil di belakang panggung. Hanya ada 2 kursi, 1 meja, dan lampu kuning buram yang berkelip. Dia duduk, menyulut rokok. Aku berdiri menunggu aba-aba. Nama lo siapa? Joe. Juna, Bang, jawabku, menggunakan nama samaran. Dari mana? Bekasi, Bang. Tapi pindah ke Semarang ikut istri. Dia orang sini. Dia memicingkan mata. Istri lo di mana? Meninggal, Bang. Keguguran. Dia diam. Matanya menatapku seperti menelanjangi isi dadaku. Kenapa gabung Grip? Karena saya gak percaya polisi. Saya pernah dipukuli preman. Pazer. Lapor polisi, malah disuruh bayar buat ngurus. Grip kayaknya lebih nyata bantu rakyat. Dia tersenyum tipis. Jawaban bagus. Tangannya mengetuk meja 2 kali, lalu berdiri. Saya lagi cari orang buat bantu urusan distribusi logistik ke cabang Kendal. Kalau lo kuat dan gak banyak tanya, mungkin gue tarik ke dalam. Aku mengangguk cepat. Siap, Bang. Dia berjalan ke arah pintu, lalu berhenti sebentar. Lo punya adik? Pertanyaannya membuatku gugup sesaat. Enggak, Bang. Anak tunggal. Dia menatapku. Gue punya. Tapi udah mati. Tanpa menunggu reaksiku, dia pergi meninggalkan ruangan. Dan disitulah aku sadar, itu bukan Bang Isnanto, itu Agus Isnanto. Tapi, dia sudah jadi orang lain.
Orang yang dibentuk oleh dendam, luka, dan waktu yang salah. Seperti anak yang jatuh ke jurang lalu lupa jalan pulang. Kini, dia tak hanya memimpin Grip. Dia adalah napas dari sistem yang menindas, dan aku harus memilih kapan dan bagaimana menyampaikan ini pada Komandan Hendro. Sebab begitu nama itu disebut, semua akan berubah. Malam itu, aku duduk sendiri. Di depan bengkel. Rano dan Arif sudah istirahat. Randy sedang patroli di sekitar gang. Aku membuka dompet kecil milikku. Di dalamnya ada selembar foto tua, foto pasukan pertamaku di Kopassus. Di tengahnya, berdiri Komandan Hendro. Masih muda. Di sampingnya, seorang bocah laki-laki, Agus Isnanto. Tersenyum, memegang bendera kecil Indonesia, air mataku menetes. Dan untuk pertama kalinya sejak penyamaran ini dimulai, aku takut bahwa misi ini bukan lagi soal membongkar organisasi, tapi soal menyelamatkan seseorang yang terlalu dalam, tersesat, dan yang bisa saja tak ingin ditemukan. Angin malam Semarang berhembus dingin malam itu, menusuk sampai ke tulang. Langit seperti menyimpan bisik-bisik yang tak terucap. Aku duduk di dalam bengkel, jantungku berdegup tak karuan. Di tanganku, masih tergenggam buku catatan kecil bertuliskan nama, Agus Isnanto, bukan lagi sekadar dugaan. Aku sudah yakin. Sosok yang kini dipuja-puja sebagai pemimpin Grip, yang begitu ditakuti dan disanjung oleh para pemuda jalanan di kota ini, adalah keponakan dari komandanku sendiri, Komandan Hendro Sukirno. Bocah yang katanya hilang dalam kerusuhan belasan tahun lalu, kini berdiri di tengah kekuasaan yang dibangunnya dengan darah dan rasa takut, dan aku sudah terlanjur masuk terlalu dalam. Terlalu dekat, Reno mencetak pintu bengkel Pelen, lalu masuk dengan wajah tegang. Ada yang gak beres, katanya sambil membuka laptop kecil dari tas selempangnya. 2 malam terakhir, aku rekam komunikasi mereka. Ada sinyal aneh. Aku mendekat, Rano memutar ulang percakapan dari radio komunikasi. Internal GRIB. Suaranya terdistorsi, tapi cukup jelas. Target dari dalam. Inisial, J. Sudah terlalu dekat. Kita bersihkan sebelum dia mencium semuanya. Aku menelan ludah. Lo yakin ini tentang gue? Tanyaku pelan. Rano menatapku lekat. Jo, kita berempat yang masuk ke jaringan ini. Arif dan Randy baru setting cat. Bah, lo satu-satunya yang udah ketemu langsung Bang Isnanto. Mereka tahu lo bukan orang sembarangan. Aku memelingkan pandangan. Sial, penyamaranku mulai bocor. Siapa yang bisa bocorkan informasi? Gumamku. Kita tim tertutup. Gak mungkin ada yang khianat dari dalam. Rano terdiam, dan saat itu juga pintu bengkel diketuk keras dari luar. Tok, tok, tok. Suara berat menyusul. Bang Juna, Bang Isnanto minta lo sekarang juga ke pos 2. Katanya penting. Aku menatap Rano cepat. Kami bertukar pandang. Gue ikutin lo dari jarak aman, kata Rano cepat. Lo hari-hari. Aku mengangguk. Merapikan jaket. Menyembunyikan pisau lipat. Di balik sabuk. Dan melangkah keluar. Pos 2 adalah rumah tua yang dijadikan tempat evaluasi dan uji loyalitas anggota baru Grip. Aku sudah pernah ke sana sekali, hanya sebagai penonton. Tapi malam ini, aku dipanggil langsung. Dan entah kenapa, perasaan tak enak makin menguat. Sesampainya di sana, 2 orang penjaga membuka pintu tanpa bicara. Di dalam, Bang Isnanto duduk sendiri. Tak ada penggawal. Tak ada senjata. Hanya lampu. Redup dan wajah yang lebih lelah dari biasanya, dia menatapku lama. Lalu memberi isyarat agar aku duduk. Ada hal penting yang pengen gue omongin, katanya pelan. Aku duduk. Tegak. Waspada, ada pengkhianat di dalam organisasi ini. Dek, gue dapat laporan, ada orang yang nyamar. Mesak Pelen-Pelen. Kampilan data. Bahkan ikut orientasi dan dapat kepercayaan. Aku menahan napas. Gue gak suka dibohongin. Juna, ucapnya datar. Jadi, malam ini, gue butuh lo buat ngebuktiin satu hal. Aku mengangguk pelan. Apa, Bang? Dia berdiri. Mengambil jaketnya, gue dapat informasi ada warga di kampung. Kali cari yang selama ini bantu intelijen polisi. Dia mantan kepala RT, tapi sekarang buka warung kecil. Kita ke sana. Gue pengen lo yang handle. Aku menatapnya. Maksudnya, bakar warungnya. Di depan mata gue. Sial, aku terdiam. Wajah lelaki ini tidak marah, tidak berteriak. Tapi cara bicaranya, tenang dan tajam, lebih menakutkan dari ancaman terbuka. Ini bukan hanya uji loyalitas. Ini jebakan. Dan jika aku menolak, bisa dipastikan aku takkan keluar dari sini hidup-hidup. Siap, Bang, kataku akhirnya. Tapi biar saya jalan duluan.
Gak enak kalau rame-rame. Biar saya nyusup. Bang tinggal nyusul kalau ada tanda. Dia tersenyum. Tapi senyumnya aneh. Pinter juga lo, June. Aku keluar dari rumah itu dan langsung mengaktifkan kode darurat di komunikator kecil di dalam jam tanganku. Tak lama, suara Rano terdengar di telinga kiriku melalui earpiece. Gue dengar. Lo harus mundur pelan. Jangan ke kali cari. Gue udah. Lihat dua orang lain ikut lo dari belakang. Mereka bersenjata. Hatiku berpacu cepat. Arif dan Randy sekarang menuju lo. Tapi kita harus pindah markas malam ini juga. Mereka odar tahu lokasi bengkel. Sayang, semua jadi berantakan. Aku mempercepat langkah menuju jalan besar. Tapi saat baru melewati gang kecil, seseorang melintas di depan. 3 orang lainnya menutup dari belakang. Aku terkepung. Juna, teriak salah satu dari mereka. Atasan, pengen lo diam? Aku tak sempat berpikir. Langsung tendang lutut orang terdekat dan lari ke arah selokan. Mereka menjejar. Teriakan terdengar. Peluru menghantam tembok di dekatku. Satu peluru menghantam bahuku, bukan tembus, tapi cukup dalam. Untuk membuat darah mengalir deras, aku jatuh terguling, lalu merayap masuk ke got besar yang mengalir ke arah sungai, gelap. Paubisek. Tapi aku masih hidup. Rano, bisikku. Gue, kena tembak, gue dapet lo, Job. Tahan dikit lagi. Arif di dekat rel. Dia bawa motor. Beberapa menit kemudian, dalam keadaan setengah sadar, aku sudah dibonceng Arif. Darah mengalir dari bahu. Coba kelimes. Tapi pikiranku masih waras, aku gagal menyelesaikan uji loyalitas. Kini GRIB tahu aku musuh. Semua penyamaran hancur, dan yang paling menyakitkan, adalah tatapan terakhir dari Bang Isnanto sebelum aku pergi tadi, bukan tatapan marah. Tapi tatapan, kecewa seolah, jauh di dalam dirinya, dia berharap aku benar-benar berpihak padanya. Bahwa di antara semua orang, dia berharap aku bisa jadi orang yang mengerti. Aku tak tahu apa yang lebih menyakitkan, ditembak oleh musuh, atau disesali oleh orang yang mungkin dulu hanya ingin ditemukan. Malam itu, kami pindah ke persembunyian baru di rumah kosong dekat Waduk Jati Barang. Rano menjahit lukaku sendiri. Arif berjaga di depan pintu. Randy sibuk memantau sinyal dan jalur patroli, dan aku menatap langit-langit yang retak, lalu menutup mata. Dalam gelap, aku melihat wajah Komandan Hendro. Aku harus bilang, segera, karena jika aku tak bicara sekarang, maka pada akhirnya, bukan hanya misi ini yang gagal, tapi juga hati manusia terakhir yang mungkin masih bisa diselamatkan. Aku tak pernah percaya bahwa luka bisa berpindah tangan, sampai malam itu, ketika rasa sakit yang tertanam di tubuhku perlahan beralih ke dada. Bahu kananku masih terasa panas dan nyeri akibat peluru yang menembus daging, tapi yang paling menyiksa bukan itu. Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa aku harus mengabarkan sesuatu yang bisa menghancurkan orang yang paling kuhormati, Komandan Hendro Sukirno. Malam itu, setelah tubuhku sedikit membaik, aku akhirnya mengaktifkan jalur komunikasi darurat. Perangkat kecil yang hanya bisa terhubung pada jaringan militer tertutup, tersembunyi di balik casing powerbank biasa, butuh 15 menit untuk sinyal masuk. Dan ketika suara berat itu terdengar di telingaku, semua kenangan tentang pelatihan, medan tempur, dan sumpah setia kembali menyeruak. Joko, kau hidup? Aku menahan napas. Siap, Komandan. Tapi saya tidak bisa menunda lebih lama. Apa yang terjadi? Aku menarik napas panjang. Lalu aku berkata dengan suara serendah. Mungkin, Bang Isnanto? Pemimpin GRIB Wilayah Tengah, dia bukan orang biasa, Komandan. Dia adalah, aku berhenti sebentar. Suaraku bergetar, dia adalah Agus Isnanto. Keponakan komandan yang hilang 15 tahun lalu. Di seberang, senyap panjang menjawabku. Hening yang menggantung bagai tali jemuran putus di tengah angin ribut. Dan akhirnya, suara itu kembali. Lebih pelan. Lebih berat, kau yakin? 100%. Saya lihat wajahnya. Cara dia bicara. Gerakan tangan kirinya saat gugup. Sama seperti foto yang komandan simpan di ruang kerja. Dan komandan pernah cerita, Agus selalu memakai jam di tangan kanan walau dia kidal. Dia masih melakukannya. Lokasi dia sekarang? Sementara ini, dia belum tahu saya berhasil lolos dari penyergapan. Tapi saya yakin, waktu saya tak banyak, dia akan buru-buru bersihkan siapapun yang dianggap ancaman. Termasuk saya. Joko, dengar saya baik-baik. Siap, Komandan. Malam ini, operasi berubah. Kita bukan lagi hanya membongkar grip. Kita akan bawa Agus Isnanto pulang. Hedap, apapun caranya.
Dadaku seri sedaidasak, Komandan, maaf, tapi saya rasa itu mustahil. Dia sudah terlalu dalam. Dia bukan anak remaja lagi. Dia adalah pemimpin jaringan kekerasan. Banyak warga sudah mati karena perintahnya. Dia tetap keponakan saya. Dan saya tidak akan kehilangan dia untuk kedua kalinya. Kalau dia menolak, maka kau harus memilih, Joko. Apakah kau seorang tentara yang patuh, atau manusia yang tahu kapan berhenti menembak? Klik, komunikasi terputus, aku menatap. Langit-langit ruangan yang lembab. Di luar, angin mengibaskan pohon bambu. Aku tidak menangis. Tapi dada ini, berat. Sangat berat. Pagi harinya, kami mulai bergerak. Rano meretas jaringan CCTV di kawasan industri. Arif menyusup ke gudang tempat logistik grip biasa dikirim. Randy bergerak ke pusat pelatihan fisik anggota baru, membaur dengan pemuda-pemuda calon. Preman yang digembleng jadi alat kekuasaan, sementara aku mulai melacak rutinitas Agus Isnanto, dan yang kutemukan, bukan hanya fakta, tapi juga luka masa lalu. Agus ternyata memiliki rumah kecil di pinggiran Gunung Pati. Bukan rumah mewah. Hanya rumah satu lantai dengan pagar kayu dan kebun kecil. Tak banyak yang tahu tempat itu. Dan dari pengamatan Rano lewat drone kecil rakitan, kami tahu, di sanalah dia menyendiri. Sendirian. Setiap malam Jumat, dia datang. Duduk di teras, dan menyalakan lilin di depan satu foto tua. Kami memperbesar gambar, itu foto keluarga, Agus kecil, ibunya, dan Komandan Hendro. Sial, dia masih menyimpan masa lalunya. Aku putuskan datang ke rumah itu. Malam itu, aku menyusup. Diam-diam. Tak membawa senjata laras panjang. Hanya pisau, dan pistol kecil di punggung. Tapi aku tahu, niatku bukan membunuh. Aku ingin bicara. Sekali saja. Bicara sebagai manusia, bukan sebagai prajurit. Saat aku melangkah masuk ke halaman, dia sudah berdiri. Di teras. Seolah tahu aku akan datang. Kau telat 1 menit, katanya datar. Aku mengangkat tangan. Aku tak bawa pasukan. Hanya aku. Dia menatapku. Nama aslimu siapa? Joko. Prajurit Kopassus. Anak didik pamanku. Orang yang sedang kau lawan. Dia tak kaget. Sudah kuduga, katanya. Kau beda dari yang lain. Matamu terlalu jujur untuk jadi preman. Aku menelan ludah. Perlahan duduk di anak tangga. Keo, Egas, Komandan Hendro masih hidup. Dia mencari kamu selama 15 tahun. Dia masih menganggapmu keluarga. Agus menatapku. Mata yang tadi tegas, kini berkaca-kaca. Tapi tak ada air mata yang jatuh. Keluarga, gumamnya. Keluarga macam apa yang ninggalin aku waktu kerusuhan? Aku diserat, dipukul, dibuang ke jalanan. Aku nyaris mati, Joko. Dan saat aku bangun, aku sendirian. Dunia tak peduli. Aku tak menjawab. Diam adalah bahasa terbaik saat kata tak cukup. Dia melanjutkan. Aku bangun. Sendiri. Bertahun-tahun aku bertahan. Aku ngemis. Aku naipet. Aku belajar. Dan akhirnya, aku bangun kekuatanku sendiri. Dengan cara yang dunia ajarkan padaku. Dengan kekerasan, tanyaku lirih. Dengan keadilan menurut versiku, sahutnya tajam. Karena hukum tak pernah datang ke orang seperti kita. Jadi aku ciptakan hukumnya sendiri. Aku menatapnya dalam-dalam. Lalu bagaimana dengan warga yang kau hancurkan? Tukang becak yang kehilangan kaki? Ibu warung yang kau usir? Anak kecil yang dibakar karena menolak setor? Dia diam. Matanya goyah. Tapi mulutnya tak bergerak. Agus, pulanglah, bisikku. Pamanmu tak ingin menangkapmu. Dia ingin menyelamatkanmu. Kita bisa akhiri ini. Bersama. Agus menunduk, lalu suara tembakan terdengar, dor. Peluru menghantam tanah di dekat kami. Aku cepat melompat ke balik tembok. Suara-suara teriakan terdengar. Target ditemukan. Serbo. Sayal. Ini bukan tim kami, Grip. Mereka mengikuti gerakanku. Atau, mungkin, Agus menjebakku. Aku menoleh cepat ke arahnya, tapi dia sudah menghilang ke balik pintu rumah. Ledakan terdengar di halaman, dan malam pun berubah menjadi neraka. Aku berlari menyusuri semak-semak, tubuhku menyusup di antara gelap malam dan suara tembakan yang terus memburu. Langkahku tak stabil, luka lama di bahu kembali menganga karena hentakan tubuh. Tapi aku tak punya waktu untuk merasakan sakit. Yang kupikirkan hanya satu hal, Agus, apakah dia ikut mengatur penyergapan ini? Atau, justru dia disergap bersamaku? Ledakan kedua terdengar tak jauh dari pagar rumah kayu tadi. Api mulai menjilat sisi bangunan, menyebar cepat ke tanaman kering di sekeliling pekarangan. Aku tahu bahan bakarnya sengaja disiapkan.
Taktik lama Grip, bakar lokasi bersih, sisakan abu. Tak, ada saksi. Tak ada bukti. Dari balik semak, aku melihat 5 orang Grip bersenjata lengkap masuk lewat sisi barat. 2 lainnya datang dari belakang rumah sambil meneriakkan sesuatu dalam bahasa kode yang kukenal. Target sekunder masih hidup. Target. Sekunder. Agus, tanpa pikir panjang, aku merangkak naik ke batu besar di sisi kiri bukit kecil. Dari situ, aku bisa mengintai bagian dalam rumah. Dan saat itulah aku melihatnya, Agus tertangkap, dia sedang ditarik keluar oleh 2 orang yang mengenakan topeng. Tubuhnya berlumuran debu, Tangon Terikat, mulut berdarah. Aku ingin mengira semua ini jebakan darinya, tapi tidak. Wajahnya tak bohong. Dia tak tahu, dia dikhianati oleh organisasinya sendiri. Rano, sini Joko. Koordinat, rumah kayu di utara Gunung Pati. Ada 2 target penyergapan, dan Agus. Agus bukan pelaku malam ini. Dia korban, bisikku cepat melalui earpiece, salin. Arif dan Randy sedang menuju koordinatmu. 5 menit. Gak ada 5 menit. Kalau mereka bawa Agus pergi, ini semua selesai. Aku merangkak turun, menghampiri sisi barat rumah. Mengambil posisi di belakang mobil bak terbuka yang diparkir oleh Grip. Tanganku gemetar saat menarik pistol dari balik sabuk. Di depan sana, 2 preman bersenjata laras pendek sedang membuka bagasi. Mereka berniat memasukkan tubuh Agus ke sana. Aku menahan napas, 1 langkah, 2 langkah, lalu, dor. Aku menembak 2 kali. 1 mengenai kaki kiri, 1-nya menembus bahu kanan si preman. Mereka tumbang, Agus terjatuh ke tanah, mengerang, 1 preman lain muncul dari balik semak dan langsung menodongkan senapan ke arahku. Aku menunduk dan melempar pisau kecil ke arah kakinya. Tepat sasaran. Dia terhuyung. Lalu Arif datang dari belakang dan menghantam lehernya hingga pingsan. Joko, cepat! Tarik Agus, teriak Arif. Aku berlari dan mengangkat tubuh Agus ke dalam mobil. Randy datang dari sisi kiri membawa kendaraan lain, lalu menutupi kami dengan tembakan dari jarak jauh. Bawa dia. Gue tahan sisanya, teriaknya. Kami tancap gas. Peluru menghujani jalan berbatu yang kami lalui, tapi malam terlalu gelap dan lisan bagi mereka untuk mengejar. Kami melaju ke arah selatan, menuju rumah aman milik jaringan militer, tersembunyi di kawasan perkebunan teh tua. Agus pingsan selama 1 jam. Saat ia sadar, kami sudah tiba di ruang bawah tanah rumah persembunyian. Rano menjahit luka di pelipisnya. Arif berjaga di pintu. Sementara aku duduk di depannya, menatap wajah yang dulu keras dan penuh kuasa, kini lemah dan hancur. Kau, selamatkan aku, bisiknya. Kau bukan lagi musuh, Gus, kataku pelan. Mereka ingin kau hilang, karena kau mulai berpikir. Dan Grip tak butuh pemimpin yang mulai menggunakan hati. Dia tertawa getir. Kau benar. Aku mulai lelah. Aku mulai bertanya-tanya, siapa yang sebenarnya kupimpin? Aku menunduk. Kau tahu, waktu kecil, Paman Hendro ajarkan aku cara membaca peta, katanya. Tapi dia lupa mengajarkan cara pulang. Aku menahan napas. Kau masih bisa pulang, Gus. Sekarang, kami bisa lindungi kau. Tapi kau harus bantu kami membongkar semuanya. Dari dalam. Dia menatapku. Ragu, terlambat. Mereka sudah menggantikan aku. Orang-orang di dalam sudah. Taksisha. Aku hanyalah nama. Yang sekarang memegang kendali adalah Zulfikar. Aku menegang. Siapa itu? Vakiuku. Dialah yang membentuk sayap barat, unit paling brutal. Dialah dalam pemerasan, pembunuhan, dan semua kekacauan. Dan dia tahu, aku mulai goyah. Maka dia ingin aku hilang. Aku berdiri, kalau begitu, kita harus tangkap Zulfikar. Dan biarkan kau bicara sendiri di depan komandan. Agus menatapku. Kalau kau percaya aku menghentikannya. Aku bukan hanya percaya padamu, Gus. Aku percaya, masih ada manusia di dalam dirimu. Tengah malam itu, kami bentuk rencana, bukan lagi operasi penyerbuan biasa, ini penyusupan terakhir. Sasaran, markas pusat Grip di bawah tanah bekas pabrik baja tua di Genuk. Waktu, 2 hari dari sekarang. Strategi, kami akan menyusup bersama Agus. Memanfaatkan fakta bahwa Grip belum tahu ia selamat. Dari dalam, Agus akan memancing Zulfikar muncul. Dan disitulah kami tangkap semuanya, hidup. Dan kalau rencana ini gagal, tanya Arif, aku menjawab mantap, maka kita tidak keluar hidup-hidup dari sana. Tapi kita pastikan mereka tidak bisa menyentuh rakyat lagi. Pagi mulai merangkak saat kami keluar dari rumah aman untuk menyiapkan penyusupan. Di balik jaket tempurku, ada foto kecil, foto keluarga Komandan Hendro,
yang kuambil diam-diam dari kantor pusat sebelum misi ini dimulai. Aku melirik Agus, dan dalam hatiku, untuk pertama kalinya sejak operasi ini dimulai, aku berharap semua ini benar-benar bisa diakhiri tanpa darah lagi. 2 malam setelah penyergapan di Gunung Pati, kami kembali bergerak. Kali ini, bukan lagi untuk menyusup, tapi menuntaskan. Aku, Rano, Arif, dan Randy bersiap dalam hening, sementara Agus duduk di ujung ruangan, membungkus luka di lengannya dengan perban. Zulfikar akan ada di sana malam ini, ucap Agus lirih. Dia biasa evaluasi pengurus wilayah setiap pekan sekali. Tapi sekarang, dia datang lebih awal. Dia mencium bau pengkhianatan. Kami semua saling tatap. Tak ada waktu lagi, markas Grip di Genuk tersembunyi di bawah reruntuhan pabrik baja tua. Gerbang besi tua tak menunjukkan apa-apa, tapi di bawah tanahnya, ada kehidupan gelap, lorong beton panjang, gudang senjata, ruang penyiksaan, dan aula rapat. Kami masuk pukul 8 malam, menyamar sebagai tim logistik bersama Agus, Reno dan Arif berpura-pura sebagai pengawal pribadi, Randy sebagai kurir. Aku tetap menggunakan identitas palsuku, Juna, anggota baru dari Bekasi. Jantungku berdetak lebih cepat tiap langkah. Udara di lorong bawah tanah lembab dan pengap. Setiap saat Teresa seperti bisikan maut, kami akhirnya tiba di ruang pusat.d. Dalamnya, puluhan anggota Grip sedang rapat, dipimpin langsung oleh Zulfikar, tinggi. Matanya tajam. Suaranya berat. Wajahnya penuh bekas luka. Dan, ada sesuatu yang mengerikan dari cara dia tertawa. Bang Isnanto, katanya saat melihat Agus. Kami pikir kau sudah mati. Agus menatapnya datar. Dan aku pikir kau masih hormat pada struktur. Zulfikar tertawa sinis. Struktur? Aku tak lagi patuh pada bayangan. Aku kini adalah Grip. Ia berdiri, dan semua yang menolak, aku bakar. Tiba-tiba, ia mengangkat tangan, beberapa orang mengarahkan senjata pada kami. Dari balik jaket, aku cepat mencabut pistol kecil dan menembak ke arah lampu, gelap total. Suara tembakan meletus di lorong. Randy melempar granat asap. Rano menjatuhkan 2 orang. Arif menarik Agus ke balik meja besi. Joko, kita terjepit, teriak Rano. Arahkan ke kiri. Keluar lewat jalur pipa, teriak balasku. Tapi Zulfikar tak tinggal diam. Dia memburu kami. Dalam jalap, menembak Sakra membabi buta. Aku bisa mendengar napasnya. Langkah kakinya, lalu, tiba-tiba dia muncul di depanku. Tangannya menodongkan pistol tepat ke wajahku. Lo tentara, gumamnya. Paulo beda. Tapi sebelum dia menarik pelatuk, Agus menabraknya dari belakang. Mereka bergulat. Tinju, darah, suara teriakan. Dan akhirnya, satu tembakan pecah, Zulfikar tumbang. Agus berdiri di atas tubuhnya, napasnya berat. Ini, yang selama ini aku bentuk, gumamnya lirih. Aku menghampirinya. Memegang bahunya, kau belum terlambat, Gus. Suara sirene terdengar dari luar. Pasukan Komandan Hendro datang. Lorong itu mulai terang oleh lampu sorot dan suara langkah pasukan elit yang masuk. Dari jalur atas, Agus menatapku, boleh aku pulang? Bisiknya, aku menunduk. Eyo. Pamanmu sudah menunggu. Malam itu, markas Grip resmi dibekukan. Agus tak diborgol. Komandan Hendro datang sendiri menjemputnya. Mereka berpelukan di bawah langit Semarang yang masih berasap. Tak ada kata-kata. Hanya tangis pelan dan dada yang terasa penuh. Aku berdiri di belakang mereka, dan saat melihat itu, aku tahu. Misi ini bukan hanya soal menangkap penjahat, tapi soal menemukan manusia yang sempat hilang di dalam gelap. Semarang tak langsung tenang setelah Grip tumbang. Kota ini seperti tubuh yang baru saja melalui operasi besar, luka-lukanya belum sembuh. Tapi sumber penyakitnya telah diangkat. Malam demi malam, kami masih patroli. Tapi bukan lagi dengan penyemaran atau bayang-bayang. Kali ini, kami berdiri di garis terang, bersama warga yang perlahan berani membuka suara. Beberapa anggota Grip yang dulu membungkam pasar dan gang-gang sempit kini ditangkap satu persatu, berkat informasi dari Agus, ya. Agus Isnanto, dia bukan lagi pemimpin ormas. Tapi bukan juga penjahat biasa. Dia kini jadi saksi hidup, dan mungkin satu-satunya pintu yang bisa menjelaskan bagaimana jaringan Grip menjalar begitu kuat sampai ke akar masyarakat miskin kota. 3 hari setelah penyerbuan markas bawah tanah Genuk, kami membawa Agus ke markas sementara militer di Ungaran. Komandan Hendro datang sendiri, mengawal keponakannya. Tak ada borgol, tak ada teriakan, hanya tatapan panjang antara paman dan keponakan yang lama tercerabut oleh jarak dan luka. Aku menemani mereka di ruang tahanan sementara. Bukan ruangan gelap dan pengap seperti yang biasa dipakai untuk tersangka kriminal.
Ini ruangan bercat putih, dengan kursi rotan dan jendela terbuka. Sesekali, burung gereja hinggap di dahan pohon jambu yang tumbuh di luar. Agus duduk diam, menatap keluar. Komandan Hendro berdiri, tak bicara. Lalu perlahan menghampiri dan meletakkan sebuah album foto di meja. Ini milik ibumu, katanya pelan. Agus menoleh. Ragu. Lalu membuka halaman pertama. Di sana, ada foto lama. Seorang wanita muda mengenakan kebaya hijau, tersenyum lebar sambil menggendong bayi laki-laki. Itu kamu, ucap komandan. Agus terdiam lama. Matanya berkaca-kaca, tapi tak ada air mata yang jatuh. Saat ibu meninggal, aku salahkan semuanya, katanya lirih. Kupikir tak ada lagi yang peduli padaku. Lalu kerusuhan itu, semua hancur. Aku dibawa lari oleh seorang gelandangan. Lalu dijual ke preman pelabuhan. Setelah itu, aku tak pernah lagi mengenal arti pulang. Komandan Hendro menunduk. Kami mencarimu, Gus. Kami tidak pernah berhenti. Agus menatap pamannya. Tapi aku sudah berubah, paman. Aku sudah buat banyak orang menderita. Banyak darah di tanganku. Komandan Hendro menghela napas. Kau hilang sebagai anak Castle. Dan kembali sebagai orang dewasa yang lelah. Tapi jika kau masih bisa menyesali, maka kau belum sepenuhnya hilang. Aku menatap mereka dari kejauhan, dan untuk pertama kalinya sejak operasi ini dimulai, dadaku terasa hangat. Sementara itu, aku dan tim terus melakukan pembersihan sisa jaringan. Grab. Ternyata, cabang mereka lebih banyak dari yang kami duga. Ada unit di Demak, Kendal, dan bahkan Boyolali. Tapi sejak Zulfikar tewas dan Agus menyerahkan struktur organisasi lengkap, jaringan itu kehilangan kendali pusat. Kami hanya tinggal menarik sisa-sisanya. Seperti akar yang kering setelah pohonnya ditebang, warga mulai berani bersuara. Seorang ibu pemilik warung yang dulu kehilangan suaminya karena dipukuli preman grip, kini datang ke kantor militer dengan membawa buku catatan. Di dalamnya, dia tulis nama-nama pemalak yang pernah datang, lengkap dengan tanggal dan lokasi. Ini warung saya dulu, Pak, katanya padaku. Mereka hancurkan. Tapi sekarang saya gak takut lagi. Kalau Bapak tentara benar, tolong lindungi kami. Aku hanya bisa mengangguk. Sambil menahan emosi yang tiba-tiba menggenang di dada, tak sia-sia aku menyamar selama 2 bulan. Tak sia-sia luka dan darah yang kami tanggung. Agus masih berada dalam pengawasan. Dia tak dipenjara, tapi dia belum bebas. Komandan menyebutnya masa pemilihan. Ia diberi kesempatan untuk bicara pada penyelidik, membuka data, bahkan bertemu beberapa keluarga korban untuk meminta maaf. Tak semua menerima, tapi ada satu momen yang tak bisa kulupakan. Seorang anak kecil datang ke markas bersama ibunya. Mereka adalah keluarga dari seorang pemuda tukang parkir yang tewas dipukuli anggota GRIP 2 tahun lalu. Agus bertanggung jawab langsung saat itu. Anak itu berdiri di depan Agus. Umurnya mungkin baru 8 tahun. Om, apa? Om orang jahat? Tanyanya polos. Agus menunduk. Dulu iya, jawabnya. Tapi sekarang Om mau berubah. Anak itu memandangnya sejenak. Lalu menyodorkan sekotak biskuit kecil. Nih, bapak saya dulu suka biskuit ini. Katanya, kalau kita bisa ngasih ke orang yang pernah nyakitin kita. Tuhan Saka. Aku melihat mata Agus bergetar hebat. Tangannya gemetar saat menerima biskuit. ITU. Dan untuk pertama kalinya, dia menangis, tangis yang tidak keras. Tidak liar, tapi dalam, dan panjang. Waktu terus berjalan. Komandan Hendro dipanggil ke Mabes untuk evaluasi khusus. Aku dan tim ditugaskan kembali ke Jakarta untuk laporan akhir. Tapi sebelum kami pergi, kami sempat berkumpul bersama Agus di teras belakang markas. Duduk sederhana, minum kopi, seperti keluarga yang lama tak jumpa. Kalau diberi kesempatan, kata Agus malam itu, aku ingin bangun yayasan. Bukan buat Kusai nama, tapi buat enak-enak jalanan. Biar gak ikut jalan yang sama kayak aku. Aku tersenyum. Jalan itu panjang, Gus. Tapi kau bisa memulainya. Dia menatapku, kali ini dengan mata yang penuh keyakinan. Aku akan menebus semuanya, Joe. Tidak dalam sehari, tidak dengan kata-kata. Tapi dengan hidupku yang tersisa. Aku menatap langit malam. Bintang-bintang di atas Semarang seperti lebih dekat dari biasanya. Dan di dalam diriku, sebuah keyakinan. Tumbuh perlahan, bahwa kadang, manusia bisa tersesat sangat jauh, tapi selama ia masih bisa melihat cahaya, ia tak benar-benar hilang. Hari itu matahari Semarang bersinar lembut. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan dini hari. Aku berdiri di pinggir rel kereta di kawasan Tawang, menatap ke arah stasiun yang lengang. Ransel kecil.
tergantung di punggungku, dan dalam kantong kanan seragamku, terselip sebuah surat yang belum sempat kubuka, surat tugas baru, mungkin ke Kalimantan, mungkin ke Papua, mungkin ke luar negeri, entahlah. Bagi seorang prajurit, tempat bukan lagi soal di mana, tapi untuk apa. Tapi sebelum itu, aku ingin pulang. Bukan ke markas, bukan ke barak, tapi ke tempat asal semua ini dimulai, rumah, perjalanan. Kembali ke desa tempat aku dilahirkan butuh waktu hampir 1 hari penuh. Jalanan berkelok, melewati sawah dan hutan, membawa ingatanku mundur jauh ke masa kecil, saat aku masih belajar membaca arah angin, bukan arah serangan. Ibu menyambutku di teras, dengan senyum yang tak berubah sejak terakhir aku melihatnya. Sudah selesai berkelahi, Le? Tanyanya sambil menyibukkan teh panas. Aku duduk, melepaskan sepatu, menyeruput teh itu perlahan. Belum, Bu. Tapi aku lagi istirahat sebentar. Dia tertawa pelan. Kamu gak pernah cerita detail, ya? Tapi wajahmu kelihatan beda. Beda gimana? Lebih tenang, tapi juga lebih capek. Aku menatap langit, mungkin karena kali ini, yang kuhadapi bukan musuh biasa. Beberapa hari aku tinggal di rumah, membantu ibu membersihkan halaman, menambal atap bocor, dan menebas rumput di sebuah balkon. Aku bukan Joko Kopassus di sini. Aku hanya Joko anak Bu Sumarni, yang dulu sering ketiduran di musala habis main layangan. Tapi malam hari, saat semua tidur, pikiranku kembali ke Semarang, ke lorong bawah tanah genuk, ke api di Gunung Pati, ke wajah Zulfikar yang tumbang, dan ke Agus Isnanto. 2 minggu setelah kepulangan kami, aku menerima kabar dari Komandan Hendro. Agus resmi ditempatkan di bawah perlindungan negara sebagai saksi kunci. Dia bekerja sama penuh, memberi data, nama-nama, hingga alur-aliran dana yang membuat Grip bertahan begitu lama. Tapi bukan itu yang membuatku tercengang. Agus juga mendirikan lembaga rehabilitasi kecil di pinggiran Ambarawa. Diberi nama Rumah Kembali. Isinya anak-anak jalanan, remaja korban eksploitasi geng, dan pemuda-pemuda bekas anggota ormas. Beberapa menolak datang, tapi beberapa lainnya tinggal dan bertahan. Salah satunya, anak yang memberi biskuit itu. Namanya Dino, umur 8 tahun. Agus sendiri yang menjemputnya ke rumah. Kalau boleh, aku pengen ke sana nanti, kataku ke komandan dalam percakapan telepon terakhir kami. Datanglah, jawab komandan. Tapi bukan sebagai prajurit. Datanglah sebagai manusia. Seminggu kemudian aku sampai di gerbang kecil bertuliskan, Rumah Kembali, semua orang bisa pulang. Rumah itu sederhana. Temboknya belum rata. Halamannya masih tanah merah. Tapi di dalam, ada suara tawa. Ada nyanyian kecil dari radio tua. Ada anak-anak bermain bola plastik. Dan di bawah pohon mangga, duduklah Agus Isnanto. Mengenakan kaos putih polos, celana kain, dan sendal jepit. Wajahnya bersih. Kumis tipisnya dicukur. Tapi sorot matanya tetap sama, tajam dan dalam. Dia bangkit saat melihatku. Jo, aku tersenyum. Masih ingat? Dia mengangguk. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku masih di bawah tanah. Secara harfiah maupun secara jiwa. Kami duduk berdua, menatap anak-anak yang berlarian. Dulu aku pikir jadi kuat itu artinya bikin orang takut, kata Agus pelan. Sekarang aku tahu, yang lebih kuat adalah orang yang bikin orang lain merasa aman. Aku mengangguk, dan kadang, orang paling kuat adalah orang yang berani minta maaf. Dia menatapku. Terima kasih, Jo. Aku menepuk bahunya, terus jalan. Gus, jangan lihat ke belakang, tapi juga jangan lupakan. Sore itu aku berjalan, pulang melewati sawah. Matahari hampir tenggelam. Angin membawa aroma rerumputan basah. Di kejauhan, siluet anak-anak berlari mengejar bola. Dunia yang sempat kacau, kini mulai menyusun ulang dirinya. Aku membuka surat dari markas, penugasan berikutnya, latihan pengamanan perbatasan. 2 bulan, aku tersenyum, tapi sebelum itu, aku ingin menulis sesuatu, untuk diriku sendiri, untuk Komandan Hendro, untuk Agus, untuk semua warga Semarang, untuk anak-anak di Rumah Kembali. Kalimat yang selama ini belum sempat kukatakan, bukan aku yang menyelamatkan mereka, mereka yang menyelamatkan aku, dari lupa tentang siapa aku sebenarnya, seorang prajurit, tapi juga seorang manusia, dan di antara peluru dan penyamaran, aku akhirnya mengerti satu hal paling penting, pulang bukan soal tempat, tapi tentang hati yang tak lagi merasa dikejar.